Apakah jin, dukun, peramal mengetahui hal gaib? Perkara gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui ilmu gaib. Allah berfirman, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Qs 65. Syekh Shalih Al Fauzan Hafizahullah mengatakan, maka barang siapa mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib dengan sarana apa saja selain yang dikecualikan oleh Allah kepada para rasulnya lewat wahyunya, maka dia pendusta, kafir. Baik hal itu dengan sarana membaca telapak tangan, gelas, perdukunan, sihir, perbintangan zodiak, atau lainnya. Lihat kitab At-Tauhid HLM 31 karya Syekh Shalih Al Fauzan. Para jin tidak mengetahui hal yang gaib. Dalilnya adalah firman-Nya Allah tentang kisah kematian Nabi Sulaiman. Allah berfirman, maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Qs Sabah 14. Kalaupun ada 1-2 berita tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang yang disampaikan oleh dukun dan peramal kemudian benar terjadi, maka hal itu bukan dalil bahwasanya dia mengetahui hal yang gaib. Itu adalah berita langit yang dicuri oleh jin kemudian sampai kepadanya. Hal ini disebutkan di dalam hadits dari Urwah. Dia mengatakan, Aisyah berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang para kahin, maka Rasulullah berkata kepada mereka, mereka tidak benar batil. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para kahin itu terkadang menceritakan sesuatu yang menjadi kenyataan. Rasulullah bersabda, itu adalah satu kalimat dari jin. Jin mencopet kalimat itu lalu membisikkannya pada telinga wali kekasihnya seperti berkoteknya ayam. Kemudian para kahin itu mencampur pada kalimat itu lebih dari 100 kedustaan. Hr. Muslim 2228. Dalam riwayat lain Rasulullah juga telah menjelaskan bagaimana proses sampainya berita langit itu ke dukun, penyihir dan peramal. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Imam Bukhari dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, 2. Apabila Allah menetapkan suatu perintah di atas langit, para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya karena patuh akan firman-Nya, seolah-olah firman yang didengarnya itu bagaikan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Hal ini memekakkan mereka sehingga jatuh pingsan karena ketakutan, sehingga apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan di Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah syaitan-syaitan pencuri berita mendengarnya. Pencuri berita itu sebagian di atas sebagian yang lain. Sufyan bin Uyainah menggambarkan dengan telapak tangannya, dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Ketika mereka, penyadap berita, mendengar berita itu, disampaikanlah kepada yang ada di bawahnya, dan seterusnya, sampai ke tukang sihir dan tukang ramal. Tapi kadang-kadang syaitan pencuri berita itu terkena syihab, meteor, sebelum sempat menyampaikan berita itu, dan kadang-kadang sudah sempat menyampaikan berita sebelum terkena syihab. Kemudian dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir dan tukang ramal itu melakukan 100 macam kebohongan. Mereka mendatangi tukang sihir dan tukang ramal seraya berkata, bukankah ia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu, dan itu terjadi benar, sehingga ia dipercayai dengan sebab kalimat yang didengarnya dari langit. Oleh sebab itu, jangan pernah percaya dengan dukun, peramal, karena mereka tidak pernah benar-benar mengetahui hal yang gaib. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahiral Minangkabawi. Silahkan dishare.